Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Gresiana Igin, kelas 9 dari SMP Negeri 4 Celai. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum saya memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bujana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami akan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami arti firman-Mu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa syukur dan pengharapan kami, ya Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, renungan firman Tuhan kita pada hari ini terdapat pada Galatia 6 ayat 1-10. Tema renungan saya hari ini adalah peduli kepada sesama. Peduli kepada sesama berarti peduli dengan kebutuhan orang lain, mengerti apa yang dibutuhkan orang, dan membantu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan orang tersebut. Di dalam Galatia 6 ayat 1-4 terlihat jelas Tuhan memerintahkan kita untuk saling menolong. Ketika kita mau menolong seseorang, itu artinya kita peduli kepada orang tersebut. Mengapa saya katakan ketika kita mau menolong orang yang berkebutuhan, artinya kita peduli? Mari kita baca lagi sekali di ayat 1-2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sesuai dengan ayat tersebut, ketika kita mau menolong orang yang melakukan pelanggaran atau dosa ke jalan yang benar menurut kehendak Tuhan, secara tidak langsung kita memperlihatkan bahwa kita peduli kepada orang tersebut agar dia tidak terikat oleh kesesatan. Ya, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita harus menolong mereka yang berbuat dosa? Toh yang berdosa kan mereka, bukan kita. Ya, biarkan saja mereka seperti itu. Yang penting kan kita sudah hidup dalam kerohanian kita sendiri. Mari kita baca di ayat yang ke-3 sampai yang ke-6. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Baiklah, tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab, tiap-tiap orang akan memikul tanggungnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi, percuma kita hidup dalam kerohanian, tetapi kita tidak memenuhi hukum Kristus, yaitu menolong sesama yang masih sesat di dalam imannya. Apa gunanya kita menjadi seorang yang rohani, tetapi tidak mempergunakan kerohanian tersebut dengan benar menurut kehendak Tuhan? Jadi, yang harus kita lakukan itu adalah mempergunakan kerohanian kita, iman kita untuk memenuhi hukum Tuhan. Dan di situ juga kita perlu bersekutu, melayani, dan bersaksi. Mari sekali lagi kita baca ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan sesat, jangan mempermainkan Allah. Ingatlah, setiap apa yang sudah kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Semua yang kamu lakukan, suatu saat akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka karena itu, pergunakan kesempatan ini untuk kembali kepada ajaran-ajaran Tuhan. Mengubah kepribadian buruk itu akan menjadi berkat buat semua orang dengan cara bersaksi tentang bagaimana Tuhan telah menolong kamu, menolong anak-anaknya yang dahulu sesat, yang dahulu hidup dalam pelanggaran Allah, kembali ke jalan yang benar, itu menurut kehendak Bapa di surga. Jadi kesimpulannya bagi kita semua yaitu saling bertolong-tolonglah, peduli kepada sesama yang berkebutuhan, pergunakan kerohanian diri kita untuk membantu orang-orang yang masih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran Allah. Kita sangat dibutuhkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita semua ini dipakai Tuhan untuk membantu anak-anaknya kembali kepada ajaran-ajarannya agar hidup berkenan di hadapan Allah. Bagi yang hidup masih dalam kesesatan, yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah, yang masih mengabaikan panggilan Tuhan untuk kembali hidup berkenan di hadapannya, sekarang detik ini juga bertobatlah. Pergunakanlah kesempatanmu untuk kembali hidup menurut kehendak Bapa di surga. Tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita tabur semasa hidup kita. Sebelum terlambat, marilah kita bersama-sama menjadi pribadi Kristiani yang sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa kita sadari, secara tidak langsung melalui renungan ini, sebenarnya Tuhan Yesus rindu sekali anak-anaknya. Kita semua hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dia ingin kita hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dia ingin kamu, saya, kita semua taat akan perintah-perintahnya dan kehendaknya. Amin. Untuk renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kiranya setelah ini kita mempunyai kerinduan hati yang ingin menolong dan membantu teman-teman kita atau kerabat kita yang masih hidup dalam kesesatan agar kembali ke jalan yang benar, yaitu hidup menurut kehendak Allah. Kita tutup renungan firman Tuhan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang Maha Penyayang, kami
kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian Ku Telah Mati. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ku hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih sudah menonton video renungan dari saya. Kiranya video ini bisa memberkati teman-teman dan bisa menjadi berkat bagi